Shalom, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat Anda yang ada di ruangan ini maupun juga yang mengikuti live streaming secara virtual service. Jadi buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, bagi Bapak Ibu selamat datang. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung pergi lepas ibadah ini. Bapak Ibu bisa berjumpa dengan staf saya untuk dilayani, terlebih untuk pengenalan visi misi gereja di tempat ini. Dan juga kalau Bapak Ibu membutuhkan topangan doa, dan kami akan selalu berdoa buat Bapak Ibu di dalam doa syafaat kami. Bagi jemaat yang butuhkan pertolongan, juga Bapak Ibu bisa isi formulir untuk doa syafaat. Baik Pak Bu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Tercatat di dalam Alkitab, sebagaimana Alkitab katakan bahwa seluruh apa yang tertulis itu adalah Injil, dalamnya kebenaran Allah yang nyata. Saya ambil beberapa ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Dan saya selalu sarankan Bapak Ibu di rumah kalau bisa bacanya secara keseluruhan. Ya, karena dari ayat itu saya akan memberikan beberapa referensi ayat untuk menyampaikan maksud pemikiran yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu menyikapi hari-hari terakhir ini. Sekalipun memang kita masuk dalam konteks pembahasan akhir zaman. Jadi bukan zaman akhir lagi ya. Kita sudah masuk pada zaman yang sangat amat akhir. Nah, tentu kalau kita mengerti tentang namanya akhir zaman, sebenarnya kita harus tahu yaitu Yesus bakal datang gitu aja. Nah, cuman karena kita harus juga mengerti bahwa kapan datang tak satu orang pun yang tahu. Ya, oleh sebab itu kita tidak usah persoalkan kapan dia datang. Toh kita juga tidak ditunjuk sebagai panitia merencanakan kedatangan dia. Ya kan? Kita hanya diminta persiapkan dirilah sambut kedatangannya. Kalau tiba-tiba saya khotbah datang, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya puji Tuhan juga. Kalau masih 10 tahun, ya puji Tuhan. Nah kalau yang bertanya, kok enggak datang-datang? Ya karena kasih karunia-Nya, dia lagi menunggu kamu bertobat. Jawaban saya begitu aja kan. 2 Korintus pasal 5, 19 berkata seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ambil 3 ayat saja Pak Bu, sehingga topik yang saya berikan hari ini keluar dari pembacaan ayat-ayat yang sudah kita baca. Saya beri topik hidup didamaikan keilahian Allah. Karena kita sudah hidup, Yesus datang di zaman akhir, supaya apa? Supaya kita punya hidup. Jadi kalau langsung dia waktu Yesus datang, kalau dia datang pertama kali supaya kita mempunyai hidup, itu di zaman akhir. Tetapi karena dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua, ya itu disebut akhir zaman. Nah, jangka waktu ini berapa lama? Banyak teori Pak Bu, dispensasional punya teori menghitung-hitung tanggal, menghitung ini, hitung sana. Dan memang beberapa kali hitungan-hitungannya pernah dilontarkan membuat heboh dunia. Dasar pemikirannya apa? Dasar pemikirannya ya seperti sekarang ini ada momentum-momentum dengan pandemi, ya dulu-dulu juga seperti itu. Bahkan kalau tadi kita dengar pujian yang tadi awalnya itu saya teringat tahun 90-an karena saya bertobat di tahun 90-an gitu, awal-awal. Tiap kali kita masuk gereja, ya yang kita dengar itu. Justru
ketika saya bertobat awal, saya banyak belajar tentang akhir zaman. Sehingga saya mesti harus belajar khusus. Untuk apa? Ya, mengerti ya dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, yang terpenting Pak Bu, apa sih? Yang terpenting itu bukan bagaimana cara Tuhan Yesus itu datang. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, kita bisa mempersiapkan diri kita karena kita menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan. Yang dikerjakan itu oleh keilahiannya kita diperdamaikannya. Maka saya menggunakan topik hidup didamaikan oleh keilahian Allah. Setelah kita hidup dan perjalanan waktu yang masih ada, berapa lama kita tidak tahu. Kalimat kedua di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Selain kita punya hidup, kita akan hidup di dalam apa? Mempunyai kelimpahan. Nah, itu yang penting. Ya, kalau orang yang hidup di dalam kelimpahan Allah, maka bagi dia akan selalu teringat akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan demikian juga dia siap ketika itu datang. Tidak menjadi orang yang gagap, gugup, lalu menjadi apa? Ya, menjadi persoalan ya, seperti baru-baru awal-awal pandemi itu muncul ya, banyak orang yang gagap, gugup ya, sehingga banyak apa saja bisa dilakukan. Dari pembacaan itu ada 3 poin yang saya mau bahas Pak Bu. Yang pertama di ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Allah mendamaikan dunia, ayat 19 ini saya ambil kalimat pentingnya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Apa maksudnya Pak Bu? Ini maksudnya apa? Saya berikan contoh. Kemarin saya datang ke ruangan ke sini, saya lihat ada Roma dan beberapa teman-teman kita sedang mempersiapkan alat-alat namanya disinfektan. Saya tidak usah tanya mau buat apa. Pastilah nyemprot ruangan ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, mengapa ruangan ini perlu didisinfektan? Jawabannya apa? Mengapa perlu didisinfektan? Apa sulit mengerti? Atau saya ubah pertanyaan, mengapa ruangan ini perlu dibersihkan? Jawaban apa? Ya karena ruang ini kotor. Ya perlu dibersihkan. Disinfektan itu adalah bagian daripada pembersihan kalau-kalau. Ya kalau-kalau ya teman-teman dari luar injak droplet orang di kaki sepatunya, karena kita di sini kan tidak basuh kaki kan, betul enggak? Lalu injak di karpet, bisa enggak? Bisa, katanya seperti itu. Tapi apa bisa ketika injak di karpet lalu kena AC terbang kemana-mana? Ya kalau dalam ruang sempit ya iyalah, kalau kayak mobil itu bisa ya. Tapi kalau ruangan sebesar ini, karena saya juga orang teknik dari tata udara ya, saya ngerti gitu. Ada hukum-hukum udaranya. Dan para ahli juga mengatakan dalam ruang sebesar ini memang kemungkinan itu sangat kecil, tapi masih ada kemungkinan. Maka itu enggak usah duduk dekat-dekat dengan semprotan AC. Enggak seperti itu. Nanti tidak ada yang berani duduk di bawah itu. Tapi kan jauh-jauh semua kan. Yang terpenting ada apa? Supaya tidak terkena itu, pakai masker. Itu yang pertama. Kedua apa? Tangan selama di mana saja, bukannya ruang gereja, jangan terus buka masker lalu pegang-pegangan ya. Kalau mau buka masker, cara bukanya itu tarik talinya keluar yang gitu aja. Lalu simpan kalau memang mau disimpan, kalau mau makan gitu. Nah, usahakan selalu ya cuci tangan. Ini yang sudah pasti itu ya. Salaman boleh enggak? Sebenarnya tidak ada larangan ya. Hanya karena salaman itu karena terjadi transmisi katanya. Akhirnya kita perlu jaga jarak, tidak salaman ya, dengan bahasa sosialnya bahas ini.
Ya saya kira salaman karena kita juga menganut teori Yunani aja kok, salaman zaman-zaman dulu mah kalau kita lihat kalau orang Jepang mah begini, ya kan, orang Tionghoa begini, ini bukan Xinjia bukan, ya. Banyak gaya ya terserah, yang penting kita mempunyai hati mentransferkan energi kasih persaudaraan, itu yang sangat penting. Nah alasannya kenapa Yesus perlu memperdamaikan, Allah Bapa perlu memperdamaikan. Di situ dikatakan Allah mendamaikan karena apa? Dunia sedang bermasalah karena dosa. Jadi dunia bermasalah Pak Bu. Masalah apa? Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-24 ada beberapa ayat. Karena dunia bermasalah karena dosa, ya, sehingga segala sesuatu dimungkinkan terjadi. Di Yesaya pasal 24 ayat yang kelima, Alkitab berkata demikian. Bumi cemar karena penduduknya, dunia cemar karena penduduknya. Karena siapa? Karena manusia. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ini kata perjanjian abadi sebenarnya adalah menunjuk kepada Alkitab. Mana ada perjanjian abadi selain daripada firman Tuhan? Ya, janji manusia itu bukan abadi, abado kali ya. Hari ini janji, besok lupa. Tetapi yang abadi aja seringkali kita ingkari gitu loh ya. Nah maka dunia cemar, akibat pencemaran perjanjian kita terjadilah persoalan. Lalu ayat yang ke-6-nya berkata seperti ini. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Siapa yang bicara? Tuhan. Tapi pandemi ini sudah masuk kelompok ini belum? Belum Pak Bu. Pandemi itu istilahnya dunia lagi batuk-batuk aja. Belum sampai bener-beneran. Tapi kalau kita baca kitab Yesaya dari 24 seterusnya, Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan ilahi kepada umat manusia. Akan terjadi seperti yang dikatakan Alkitab. Nah, kondisi hari-hari ini merupakan peringatan kecil untuk kita ketahui. Paham ya? Jadi kenapa perlu didamaikan? Yang didamaikan apa? Manusianya Pak Bu, bukan buminya. Ya, bumi itu punya Allah. Allah itu tidak salah menciptakan bumi. Tapi karena manusianya yang tidak benar, maka perlu didamaikan kembali. Ya, itulah sebabnya kalau tidak didamaikan, kan dikatakan bahwa ada hukuman ya. Di ayat 6 kata apa? Mendapat hukuman. Hukuman apa? Yesaya pasal ke-59, Yesaya pasal 59, 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pelanggarannya, ya menyelamatkan. Tidak kurang, sorry ya, saya kata pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah ini perlu didamaikan. Kan ini kalau saya sudah gunakan dengan filosofi Tionghoa ya atau peribahasa Tionghoa katakan kalau mau ya roh jahat changtiok sim nih bang, mau changtiok sim cik ni sui kau si co mek kai co mki ya co tiok sai kia tat tiok jok peki kok tiok tau. Nah seperti ini ya, dagang gak sukses, rumah tangga kacau balau, pelayanan macet, semua masalah. Tak usah salahkan dunia Pak Bu, dunia itu semua baik-baik adanya. Tapi periksa apakah sudah didamaikan oleh Tuhan belum. Kalau masih belum, berarti ada masalah dengan kehidupanmu. Mengerti? Yang pertama apa? Yang pertama karena dunia bermasalah karena dosa.
Kalau hari ini kita ada masalah, hidupnya sepertinya maju kagak, mundur kagak, semua serba sulit, jangan kita bersedih hati. Periksa ke dalam. Istilah kata Alkitab bilang mengaca diri. Pakai apa? Pakai Alkitab. Maka saya sarankan di rumah sering-sering baca Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah salah. Alkitab itu adalah kebenaran, memberitahukan kepada kita juga benar. Nah, yang kedua pada ayat yang ke-20. Ayat 20 berkata begini, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang pertama, dunia bermasalah, hidup kita bermasalah, maka kita membuat masalah. Yang kedua, Alkitab katakan apa di situ? Ya, di situ dikatakan kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu. Maksudnya apa? Kalau tadi yang pertama itu saya menggunakan pengertian dunia sedang bermasalah karena dosa. Yang kedua, coba kita lihat di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Alkitab berkata apa? Ini saya hanya potong satu ayat saja. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa sih maksudnya dikatakan pelita? Saya mengambil penjelasan dari ayat ini, penjelasannya dari ayat yang lain. Ayat lain ini kitab Wahyu. Apa itu kata kaki dian? Apa itu dikatakan pelita? Nah, kita lihat. Di Wahyu pasal pertama ayat 20 berkata begini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Ini Tuhan Yesus sedang bicara sama Yohanes. Dan yang ketujuh kaki dian emas itu. Apa itu? Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ada jemaat Efesus, Smyrna, ya, sampai kepada jemaat Philadelphia dan Laodikia. Ini ada ketujuh jemaat. Nah, itu disebut kaki dian. Dan Alkitab katakan kaki dian itu seakan-akan Tuhan sedang berbicara. Maksudnya apa? Jemaat Tuhan yang diperdamaikan karena keluar dari masalah, maka dia tidak bermasalah. Kalau bermasalah, ya nggak jadi pelita. Paham ya? Bisa dimengerti nggak maksud saya? Kalau Anda bawa pelita, nggak jadi pelita, ya karena padam. Itulah masalahnya. Tapi begitu diperdamaikan, jadi apa? Pelita yang menyala. Ketika menyala apa? Jadi berita. Maka saya menggunakan yang kedua, apa artinya? Menjadi pelita dan berita karena apa? Karena percaya. Setiap jemaat Tuhan Pak Bu bisa menjadi pelita yang memberitakan kebenaran karena dia telah diperdamaikan. Satu. Dan yang kedua, setelah membuktikan dia diperdamaikan, dia diletakkan di atas kaki dian. Apa itu kaki dian? Tadi jemaat. Jadi kalau pengertian saya nggak ada yang namanya jemaat independen. Sesuka hati nggak ada itu. Harus terisap di dalam sebuah komunitas namanya jemaat. Kata Alkitab. Kalau enggak ya mati. Kalau boleh Pak Bu saya menggunakan perumpamaan dengan kompor. Ada kompor zaman dulu tuh kan ada sumbunya tuh. Banyak itu. Nah, kalau cuma satu, apinya ya jelek. Ya kalau ada 10, dia nyala semuanya, saling menyalakan. Sehingga pertama meningkatkan temperatur, kedua mengurangi polusi udara. Hebat ya. Coba cuma satu, atau mati satu di antara kompor kamu. Itu satu rumah nggak enak itu, bau busuk itu. Ya sekarang nggak ada yang gitu ngerti lagi, apalagi zaman modern begini ya. Nggak ada yang pakai yang begitu lagi. Ya zaman kami dulu di kampung tuh masih ada itu. Udah ngerti ya? Nah,
Bagaimana kita bisa menjadi pelita? Kita harus diperdamaikan dulu. Saya tambahkan ayat-ayat ini nih. Kita sendiri harus diperdamaikan oleh Allah, maka kita jadi pelita. Pas saya baca di Matius pasal yang ke-5 ayat 23 saya bacakan sebagai tambahannya. Sebab itu ya, Matius pasal 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan ini bicara perdamaian. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, ayat ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau bayar hutangmu sampai lunas. Ini ada yang tanya saya, termasuk hutang dagang enggak? Ya dagang enggak lah, dagang kan bayar. ya, kartu kredit itu kan hutang juga ya, kena enggak? Itu Anda bayar enggak apa-apa, tapi yang Anda enggak bayar itu hutang. Ya, agak lupa lagi. Berarti Anda belum damai. Ini masalah satu. Masalah apa? Dengki, iri dan sebagainya. Hubungan kehidupan kita retak karena ada iri hati dan ada ego. Kenapa? Karena kesombongan sehingga membuat keretakan terjadi, hubungan persaudaraan itu hilang. Yang namanya bersinggungan satu sama lain itu biasa. Dalam hidup itu pasti ada gesekan. Justru gesekan itu adalah suatu pendewasaan dinamika kehidupan. Kalau ada gesekan bilang aja gitu, enak. Saya ini dari dulu tuh sering kali ngalami gesekan. Jadi pendeta juga sama. Lu bayangin kalau saya mau hadapi semuanya itu di media sosial. Aduh, kita enggak akan jadi pendeta lagi. Betul. Khotbah lama ya diomongin lama. Khotbah cepat ya diomongin cepat. Enggak khotbah juga dibilangin ini males. Terlalu banyak khotbah, borong sendiri. Saya kalau kasih Anda lihat itu, Anda susah ya jadi pendeta ya. Tidak ada yang susah. Yang susah itu yang ngomong itu gitu loh. Oke Pak Bu, itu yang kedua ya. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau tadi yang kedua itu kita menjadi pelita dan berita karena percaya, lalu yang ketiga ini jadi apa nih kita? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya itu suka menggunakan sebuah tatanan negara. Kita masih ingat waktu COVID-19 mulai melanda dunia. Kita Indonesia waktu itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat waktu kami mau pergi ke luar, waktu itu kami berjumpa dengan satu rombongan dari Wuhan balik ke Indonesia dan turun di Batam. Pertanyaan saya begini ya sederhana, kenapa mereka dijemput? Karena mereka tercatat sah sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kondisi mereka di Wuhan? Dengar aja dah kesaksian mereka. Betapa menakutkannya pada masa itu. Mungkin hari ini sudah tidak terlalu lagi. Kita udah sering dengar. Tapi pada masa-masa itu melihat ada yang mati dan sebagainya. Memang hari-hari ini kita juga dihadapkan sebuah kondisi yang agak dilematis. Satu sisi ada yang katakan tidak usah khawatir, betul. Memang tidak usah khawatir. Yesus mau datang juga kok. Harapan kita menjadi orang Kristen itu apa sih? Keselamatan itu adalah kedatangan Yesus kedua kali. Kita dijemput seperti warga yang ada di Wuhan itu.
Dan mereka begitu dijemput pulang, wah sukacita. Nah seperti itu Pak, Bu. Oleh sebab itu yang ketiga, Yesus perantara damai karena apa? Karena kasih. Dia mati di atas kayu salib. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Apa kata Alkitab? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi Pak Bu, ketika Anda dan saya percaya, percayalah bahwa kita telah ditebus. Cuma masalahnya kita ini gak dikasih kwitansi. Betul gak? Kalau Anda beli mobil belum datang, inden, Anda udah punya kwitansi, saatnya pasti akan datang. Nah penantian Anda datang mobilnya gimana? Saya masih ingat pertama kali saya di Pontianak dikasih mobil. Sekali kasih 2 lagi. Yang satu saya berdoa enggak usah terima. Saya terima yang pertama karena saya perlu cuma 1. Nah yang saya perlukan warnanya belum sesuai dengan selera saya. Inden toh, tapi sudah bayar, saya udah dapat kwitansi. Tahukah Anda bagaimana perasaan saya? Barang itu pasti datang. Saya pegang kwitansi belum ada mobil. Tiap hari saya lap tuh kwitansinya kali ya. Enggak lah. Udah biasa punya mobil kok dulu di Jakarta juga. Ya saya cuma kasih tahu sama Nyak, kita punya mobil baru, anak-anak saya semua tahu. Senang gak? Senang nungguin itu mobil. Sampai 1 bulan lebih baru datang. Baru kami pergi ambil. Nah artinya ada kepastian. Yang kedua itu apa? Yesus perantara damai karena kasih Allah. Bukan karena perbuatan kita Pak Bu. Itulah sebabnya dikatakan dia mendamaikan kita bukan dengan barang fana. Dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Saya kemarin berikan contoh-contoh yang cukup jelas sebenarnya. Kalau kita masih bisa rasa sakit, itu namanya kita masih dunia. Nggak apa-apa. Apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Karena itu Rasul Paulus berkata penderitaan yang kita alami hari-hari ini, itu akan mengerjakan kemuliaan yang akan datang yang lebih besar daripada apa yang kau alami hari ini. Itulah sebabnya yang terakhir ayatnya. Bangkit berdiri sama-sama. Ayat 20 dari 2 Korintus pasal yang kelima berkata. Sama-sama yuk. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepada kamu. Tunjuk kiri kanannya. Berikanlah dirimu diperdamaikan. Supaya kamu bisa membawa damai kepada dunia. Orang begitu lihat wajah kamu aja udah damai Pak Bu. Tidak perlu Anda teriak-teriak. Gaya karismatik. Tengking sana, tengking sini. Namanya karismatik, banyak tengking sana, tengking sini, lalu nanti jadi rematik lagi. Tegang. Saya bukan anti karismatik karena saya orang karismatik. Kita udah salah memaknai. Luar itu bisa dilihat jikalau dalamnya sudah dipulihkan Pak. Luar tak ada yang tahu. Di dalam tidak yang tahu. Maka perlu diperdamaikan. Itulah sebabnya hari ini berikanlah diri kita diperdamaikan dengan Kristus. Ada satu lagu berkata, layaklah segala bangsa. Tadi dulu. Mereka yang cocokin jangan ikutin saya, naik kasihan tengah jalan. Segala bangsa sujud
sujud kepada